Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di acara malam kesaksian online. Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Januari 2021. Dan selamat hari Jumat tentunya ya. Selamat berjumpa lagi buat rekan-rekan yang lainnya. Oke, malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, satu topik gitu ya. Dia tidak pernah meninggalkan. Nah, oke, dia tidak pernah meninggalkan. Ya, pada malam hari ini tentu saya tidak seorang diri. Saya membawa narasumber. Nah, narasumbernya mungkin kalau bagi rekan-rekan yang sudah update ngikutin IG GKI Ngagel, narasumbernya adalah saudari Karin gitu ya. Baik, saya akan coba undang saudari Karin. Tunggu sebentar ya rekan-rekan semuanya ya. Saya undang sambil menunggu saudari Karin. Nah, ini dia. Halo, Kak Hari. Halo Karin. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Kabar baik, Kak Hari. Kak Hari gimana? Apa kabar? Baik. Oh, Kak Ari juga baik-baik. Ya, semoga Ya. rekan-rekan juga yang di sini juga sehat selalu ya, baik-baik selalu ya. Disapa tuh rekan-rekan yang di sini, Rin, yang sudah bergabung Halo, yang ya. halo rekan-rekan semua. Semoga kabar baik kita. Iya. Oke, oke, oke. Perkenalkan namanya siapa? Silakan. Nama saya. Pakai aku aja kali ya biar lebih Oh, akrab gitu. boleh. Boleh. Namaku Monggo. Karin. Namaku Ana Karinina Eka Putri seperti yang disebutkan di Instagram. Tapi Mm-mm. biasanya rekan-rekan itu panggilnya Karin. Jadi biar lebih akrab aja panggilnya Karin gitu. Oke, iya, Karin. Ngomong-ngomong, malam hari ini kita ngomongin tentang topik apa ya? Nih, bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi naik turun pasang surut kehidupan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Wah, ini kayaknya cocok dengan situasi yang mungkin sekarang lagi ini ya, lagi menghadapi masa-masa sulit kali ya. Semoga Ya, kesaksian Karin pada malam hari ini boleh bisa menguatkan kita gitu ya. Ya, di amin, masa-masa amin. sulit ini bisa mendengarkan ini bisa dikuatkan. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita sama-sama buka acara ini dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami kembali di malam kesaksian online pada tanggal 15 Januari. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan kesaksian dari Saudari Karin. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perbincangan kami, biarlah melalui kesaksian atau sharing, Saudara Karin boleh mengingatkan dan boleh menguatkan setiap kami apapun kondisinya itu bahwa Tuhan selalu ada dan Dia selalu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Kau berkati jam awal sampai jam akhir, kiranya Engkau berkati segala perangkat yang kami gunakan sebagai maupun koneksi internet bolehlah Engkau lancarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami alaskan dalam namamu, kami berdoa. Amin. Oke, ya boleh langsung dimulai aja Karin. Gimana nih Ah, kesaksiannya Karin? jadi eh, terasa terasa sekali gitu penyertaan Tuhan dalam setiap langkah manusia. Tiap langkah manusia bagi yang mau menyerahkan dirinya ke Tuhan gitu. Itu yang aku rasakan di setiap hembusan nafasku gitu. Kala itu aku ada di IGD, Kak, di sebuah rumah Gitu. sakit. Mm-mm. Ketika para mahasiswa, kala itu aku masih kuliah gitu. Oh ya, oke. Aku di IGD,
pas mahasiswa-mahasiswa itu melakukan KRS online. Jadi mengambil mata kuliah yang mereka inginkan secara online. Nah, karena aku di IGD, bisa dipastikan aku kehabisan kuota kelas yang sudah aku rancang. Jadi aku untuk semester ini aku sudah merancang ambil kelas A, B, C, D, E. Tapi karena aku di IGD, maka aku kehabisan kuota untuk kelas-kelas itu gitu. Aku nggak menyerah. Aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku nggak nyerah, Kak. Aku berusaha menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan. Tapi sayangnya pengajuanku ditolakin semua. Wah, kasihan Aduh, ya. kasihan Kak. Payah banget rasanya. Habis itu aku ketika ditolak dalam beberapa hari ke depan itu aku galau. Aku terus gitu buka web kampus, terus tak buka, aku coba tak periksa kalau itu ada mahasiswa yang mengundurkan diri. Jadi aku bisa nyemplung, aku bisa masuk ke kelas itu. Oke. Dan itu ada sebuah keajaiban itu terjadi Kak Hari. Nggak masuk akal, tiba-tiba itu ada calon mahasiswa yang ngambil kelas A misalnya. Itu mengundurkan diri, sehingga aku bisa masuk ke kelas itu. Oh. Kayak gitu. Yeah. Jadi aku, dan itu cuma satu orang Kak. Satu orang aja yang melepaskan kelas itu. Unik berarti akhirnya, ya. Kayak percaya nggak percaya, itu memang keajaiban. Dan akhirnya aku, nggak pakai lama, gercep lah, gerak cepat. Aku langsung masuk. Terus tak cek lagi beberapa hari selanjutnya. Ya udah, nggak ada yang mengundurkan diri lagi. Jadi seolah satu orang mengundurkan diri, satu tempat itu untuk aku. Seolah-olah kayak gitu, Kak. Spesial gitu ya. Ya, oke. Nah, itu terjadi di mata kuliah yang aku nggak dapat kuota yang sudah aku rancang. Jadi puji Tuhan, akhirnya pada akhirnya untuk semester itu aku bisa mengambil mata kuliah yang sudah aku rancang. Itu Kak. Terus waktunya berjalan, tiba waktunya aku mengerjakan proposal skripsi. Judul udah diterima Kak. Yes. Terus akhirnya aku melanjutkan proposal itu sampai diuji. Puji Tuhan. Ketika diuji hasilnya memuaskan. Walau ada revisi, pasti ada revisi. Waktu berjalan terus nih. Saatnya aku ngerjakan skripsi. Waktu mau memulai mengerjakan skripsi, aku ajukan dulu proposalku itu. Tapi keadaan tidak berjalan sesuai yang aku ekspektasikan. Karena ketika dosen pembimbing skripsi baca proposalku, ditolak, Kak. Ditolak. Jadinya aku harus merombak hampir keseluruhan isi proposalku itu. Jadi intinya aku mulai lagi dari awal. Sama dari saja kayak nggak buat gitu ya. Sama saja nggak ngerjain. Ngapain gue ngerjakan proposal, ngapain coba kalau suruh ngulang lagi lah. Terus abis itu ditambah lagi dengan keadaan dosen pembimbing skripsiku itu harus ke luar negeri selama 3 minggu. Mungkin ada yang bilang nih, rekan-rekan semua, teman-teman semua, alah Karin cuma ditinggal 3 minggu aja bingung. Ya bingung Bapak Ibu Saudara. Yang saya alami, menurut saya ya, soalnya ketika teman seperjuangan saya ngerjakan skripsi ini udah lanjut ke tinggal menyempurnakan, mereka lanjut ngerjakan bab selanjutnya, aku harus ngulang dari bab 1. Kalau aku dihadapkan kayak gitu, aku langsung down kayak gitu. Iya, ketinggalan gitu ya. Ketinggalannya jauh, yang lain sudah menyempurnakan bab 1 sampai bab 3, mau masuk bab 4, aku baru mulai bab 1, jelek sekali. Aku
frustrasi, kala itu aku frustrasi. Oh, frustasi. Oke, oke. Karena aku nggak mau sampai nambah semester. Aku pengen lulus Mm-mm. tepat waktu gitu. Eh, tapi yang aku rasakan, Bapak itu tidak meninggalkan. Dengan berbagai prosesku naik turun, Mm-mm. akhirnya Mm-mm. pada akhirnya skripsiku boleh diuji dan aku bisa lulus tepat waktu. Dan hasilnya pun ya lumayan, cukup memuaskan. Wah. Cukup cukup memuaskan itu untuk ukuranku ya. Mungkin ukuran orang kan beda-beda Kak, Oke. memuaskannya. Ya, puji Tuhan. Terus aku aku ini kan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Surabaya, perguruan tinggi negeri di Surabaya. Mm-mm. Mm-mm. Terus aku lulus di wisuda itu Yes. bulan September tahun 2019. Lalu 1 bulan kemudian aku diterima kerja di sebuah perusahaan multinasional. Mm. Ini pengalamanku pertama kerja di kantoran gitu. Jadi orang kantoran ceritanya. Wah, naik level ini ya. Dari anak Naik level. kuliahan, sekarang Uh, uh, sudah dunia orang kerja. kantoran, nggak orang Iya. gaya banget. Ya pokoknya kerja, kerja, aku kerja. Oke. Terus sebelum jadi staf tetap, aku pasti Mm-mm. harus menjalani masa Mm-mm. percobaan 3 bulan. Oke. Nah, petualangan mulai lagi kak Dimulai. yang baru. Wah. Biasanya kalau petualangan Dora ini petualangan Karin gitu ya. Karin di explore, oh no kak. Nah, terus gini, aku yakin kak, tiap pekerjaan itu punya konsekuensinya masing-masing gitu Mm-mm. kan. Apalagi kalau melakukan kesalahan, pasti itu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Mm-mm. Itu juga yang aku alami kak. Jadi aku belum selesai masa percobaan 3 bulan kak. Aku Iya. sudah berulah kak. Uh. Ulah, welek kak. Jadi aku berbuat kesalahan yang berhubungan dengan suatu negara di Amerika Selatan. Aku nggak sebut negaranya, pokoknya negara di Amerika Selatan. Waduh. Aku benar-benar nggak bisa tidur kala itu, Kak. Karena konsekuensi yang harus aku tanggung akibat kesalahanku itu berupa penalti. Dan penaltinya itu uang. Hmm. Sebuah belasan juta. Ya, belasan juta. Mm-mm. Aku mikir, gimana aku harus menanggung itu sendiri. Orang aku aja baru lulus. Kerja masih belum genap 3 bulan. Dan pasti aku nggak mau memberatkan keluargaku dong. Yes. Dan aku juga nggak mau memberatkan rekan kerja. Jadi di kantorku tuh kalau misalnya ada penalti, itu Mm-mm. saling membantu, membantu kayak arisan gitu lah. Nah, kan aku Mm-mm. pasti nggak mau memberatkan mereka. Mm-mm. Nah, di sini aku nggak bisa tidur, tapi aku tetap berdoa. Pasti aku berdoa dan aku minta Tuhan, aku harus gimana Tuhan? Aku nggak tahu aku harus gimana ini. Dan Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan. Jadi ketika aku bergumul, itu Bapa kita, Tuhan Yesus itu menggerakkan hati-hati rekan Mm. kerjaku. Jadi Tanpa sepengetahuan rekan Karin ini ya. awalnya aku nggak tahu, tapi akhirnya tahu juga Oh. karena dikasih tahu. Oke. Jadi Bapak itu menggerakkan rekan kerjaku untuk bantu negosiasi. Aku nggak tahu kalau mereka bantu loh. Tapi Mm-mm. akhirnya aku dikasih tahu sama salah satu teman, Karin, aku karena perbedaan waktu ya Kak antara Yes. negara kita sama Indo. sana. Uh-uh. Ya, jarak waktunya tuh agak panjang, panjang malah Uh-uh. bukan agak panjang. Jadi Uh-uh. teman rekan-rekan itu sampai belani, istilahnya belani tidurnya dini hari kayak gitu. Demi Wow. bantu aku negosiasi. Tuhan Mm. menggerakkan hati mereka tuh seperti itu.
Dan hari demi hari, bulan demi bulan, aku lalui, aku tunggu kepastian. Ini penalti yang belasan juta nih gimana sih? Dan ternyata hanya menjadi wacana. Gitu. Penaltinya hanya menjadi wacana, dengan kata lain, tidak kena. Oh, nggak kena. Sekarang pun aku cek, hilang. Kayak sudah hilang, sudah bebas gitu intinya. Wow. Ya setelah setahun lebih berlalu ya, setahunan, akhirnya bisa selesai juga. Wow. Terus nggak lama dari kejadian ini, tahun 2020 awal Kak kejadiannya kan. 2020 awal, oke. Makanya aku bilang setahun. Nggak lama Kak dari aku kena penalti ini Kak. Aku kena bronkitis, ya ampun. Waduh. Kayak, kok drama banget sih tahun itu. Kayaknya ini sutradaranya buat skenario yang pinter sekali ini ya. Kok kayak udah jatuh ketiban tangga dikejar anjing. Nah itu gimana Kak? Wah, bertubi-tubi itu ya. Iya. Aku kena bronkitis Kak. Jadi perlu beberapa waktu supaya aku tuh bisa kembali normal. Normal ini maksudnya itu nggak gampang batuk. Karena setelah aku kena bronkitis, aku ada apa? Maksudnya kayak capek sedikit. Itu batuk. Terus kena asap dikit. Batuk. Dan batuknya itu nggak cuma terus sampai harus pakai obat hero di malam hari, baru nanti batuknya hilang. Kayak gitu. Oh, iya, gitu. iya. Tapi yang aku syukuri adalah ketika pandemi ya. Ketika pandemi ini kan aku kan di bronkitis ini tuh. Tapi puji Tuhan keadaan aku baik. Ini yang aku syukuri. Kayak nggak masuk akal tapi ya masuk akal gitu. tapi ya nggak masuk akal tapi terjadi, lebih tepatnya kayak gitu. Yo gitu ya. Buktinya nih gini, aku di kantor itu sudah, kalau aku nggak salah hitung ya Kak, itu 9 kali rapid yang ini jarum gini. Iya, darah itu ya. Itu 2 minggu sekali, dan itu hasilnya non reaktif terus. Itu aku bersyukur Kak. Nah di sini pertolongan demi pertolongan yang Tuhan Yesus ulurkan itu nggak main-main, sungguh luar biasa. Aku merasakan bahwa Bapa nggak meninggalkan aku. Bapa Tuhan Yesus itu menggandeng, dia menopang juga menggandeng aku berjalan menghadapi naik turun pasang surutnya kehidupan. Tuhan memberikan jawaban bagi orang yang percaya sama kekuasaannya Tuhan, kekuasaannya yang ajaib gitu. Di sini aku jadi keinget sama satu lagunya si siapa, Maria Sandi itu ya, sama Mike Mohede. Judulnya apa itu? Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Iya. Ini liriknya aku kasih sedikit lah. Kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolong. Terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah. Dia tidak akan meninggalkan. Seperti itu sih. Kira-kira. Iya. Oke, ya rekan-rekan yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, malam hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian Karin dengan topik dia tidak pernah meninggalkan. Wah, gitu ya. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan boleh ninggalkan di kolom komen gitu ya, langsung ya dijawab oleh ini si Karin gitu ya.
Nah, mungkin ada keluh kesah apa, atau ada pergumulan apa, atau mirip mungkin pergumulannya. Bisa jadi kan? Ya, kita mau sharing, saling tukar pendapat, tidak apa-apa gitu ya. Oke, ya sambil rekan-rekan yang lain mungkin menyusun pertanyaan atau gimana gitu ya. Boleh dong, kakak tanya ya, Adri ya. Oke, siap. Oke, ya kalau boleh diruntut nih, mulai dari Karin tadi kuliah gitu ya. Mm. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih waktu Karin kuliah mau mencoba daftar mata kuliah itu ya yang kuotanya nggak cukup gitu ya? Nah, itu Mm-mm. Karin posisinya lagi ada di IGD. Nah, Mm-mm. kira-kira waktu itu ngapain? Karin jenguk atau memang Karin sakit atau gimana? Itu, Rin. Kala itu tuh aku yang sakit, Kak. Jadi eh, Mhm. ceritanya tuh 4 hari setelah kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil gitu, tetapi tetap di Waduh, Pulau Jawa. Jadi ya. aku jatuh sakit setelah KKN. Mhm. Aku pagi jam berapa ya? Sekitar jam 5. Biasanya aku kalau masuk Mhm. IGD, ngomongnya biasanya, soalnya dulu sering. Oh Itu gitu ya. jam, eh, eh, itu jam 4 sampai antara jam 4 jam 5 pagi. Aku masuk IGD. Aku sakit apa? Mahku kumat. Nah, itu. Oh, sakit mah gitu ya. Iya, 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 iya. Lalu ngomong-ngomong, tadi kok getol banget ini rasanya. Mata kuliahnya bener-bener kepingin harus dijalani. Apakah itu mata kuliah wajib dan mata kuliah apa itu, Rin? Kok sampai kalau dilihat daya juangnya kok waduh harus daftar. Nggak bisa sini, jalan ini ditutup, nanti lewat web, nanti cari jalan ya apa pokoknya sampai dapet lah. Nah, Oke. Soalnya mata kuliah itu adalah mata mm-mm, kuliah yang bisa dikatakan membantu aku ngerjakan skripsi gitu. Dan di tempatku, jurusanku, kalau nggak bisa ngambil mata kuliah itu di semester A, misalnya, di mm-mm, semester mm-mm. genap lah. Oh, Ya, semester ganjil. Nggak bisa ngambil mata kuliah itu di semester ganjil, maka harus ngambil tahun depan. Jadi mata kuliah itu tidak wow. ditawarkan tiap semester. Oh, langka berarti ya. Nah, setahun sekali, ya minta tolong. Aku nggak mau nambah lagi 1 tahun. Aku nggak Jadi molor mau. itu ya. Iya, 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 iya. Nah, makanya aku bersikeras harus dapet. Selain itu juga aku tahu reputasi dosen ini itu dosen yang kooperatif. Maksudnya di sini bukan gampang diajak kerja sama untuk dapat nilai A gitu, bukan. Tetapi dosen ini itu membantu mahasiswa. Misalnya kayak kita ada pertanyaan atau apa, beliau ini mau ditemui di jam luar perkuliahan dan menemuinya itu nggak sulit, gampang, ya cukup mudah Hmm. gitu lah. Nah, kapan lagi gitu kan diajar Mm-mm. oleh dosen yang kooperatif. Nah, itu loh. Bukan kooperatif Oh, nilainya kita bisa, ayo kita gampang-gampangan kamu enggak, bukan. Tapi dalam ngerjakan oh, tugas, iya, perkuliahan itu iya, enak. iya. Kalau misalnya aku nggak dapat dosen ini, aku jujur aja aku nggak mau ngambil mata kuliah dosen lain. Gitu. Oh, jadi bukan hanya alasan mata kuliahnya ya, dosennya juga Hmm, ikut berperan itu ya. kooperatif soalnya. Iya, Jadi iya, iya. ya kepentingan skripsi juga Mm-mm. kooperatifnya dosen itu, gitu Kak Ari. Oke, 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 oke. Ya, Rin. Ya, bagi rekan-rekan, wah ini saya sudah tanya beberapa pertanyaan gitu ya. Ya, kalau rekan-rekan yang lain pada mau nyambung, mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya belum tanyakan, boleh tinggalkan di kolom pesan itu ya. Ya, oke, nanti akan saya bacakan, nanti dijawab langsung nih sama narasumbernya si Karin gitu ya. Oke, lanjut Rin. Oke, sekarang Mantap. ngomong-ngomong soal dunia kerja ini ya. Ya, Mm-mm. tadi kan ada dunia perkuliahan, terus masuk di dunia kerja. Nah, kira-kira gimana sih perasaan Karin kalau dulu biasanya kalau di kuliah ini kan anggap kata kalau kakak boleh ngomong ini kan kita masih belum dewasa lah, minta uang ya. Nah, Mm-mm. ketika masuk Betul. dunia kerja, kan seolah-olah kita ini sudah dewasa, sudah mungkin uang ada di tangan, kita punya uang, jadi semua keputusan kita yang ambil ini, seolah-olah kita sudah menjadi orang dewasa. Nah, itu gimana perasaan Karin? Lalu setelah masuk ke dunia kerja, nah itu tuh kesalahan pertama yang istilahnya dalam tanda kutip kalau orang lagi belajar
cukup fatal gitu ya. Ya, Kalau saya ya. boleh ngomong cukup fatal. Nah, itu gimana tuh perasaannya itu? Perasaan yang pertama ya, perasaan Boleh. setelah kerja gitu. Yes, dari kuliah ke kerja. Mm-mm. Waktu kuliah enak bener Kak, bisa minta uang. Waduh, dipenuhi dong. Nah, setelah kerja itu rasanya beda. Karena ketika mau minta uang, ya malu dong, sudah kerja, Malu ya. malu. Apa ya pasti sebagai anak, apalagi ya sebagai anak itu pastilah dikasih sama orang tua uang Mm-mm. buat kamu ini, buat kamu itu gitu. Tapi karena Ah, sudah berpenghasilan, eh, aku lebih ke enggak, selama aku bisa mengatur keuanganku, di situ aku enggak mau minta pertolongan orang lain, apalagi menerima uang dari orang lain dengan mudahnya seperti aku yang dulu gitu. Kan belajar Kak, belajar bisa mm-mm, mm-mm. berdiri gitu. Ah, ah, ah. Perasaannya perasaannya ya dibilang senang, senang karena ketika Mm-mm, bisa membeli suatu barang pasti mm-mm. bangga dong. Itu hasil keringatku itu. Tapi kalau uangnya udah nipis, nah itu dia. Kan sudah bertekad nggak mau minta. Tapi uang Yes. sudah tipis, ya udahlah puas. Itu yang buat aku galau. Kayak gitu, Kak. Tapi Sedih. belum sampai minta kan ya hari ini ya? Oh, enggak. Oh, enggak Enggak, ya. enggak. Jadi kalau ya akhirnya ujungnya mikir, waduh, uangku habis. Uangku mau habis. Mm-mm, Belum mm-mm. gajian. Mau minta malu, akunya yang malu gitu. Ya udah deh akhirnya menahan. Nah, menahan keinginan untuk Mm-mm. beli atau apa itu butuh pengorbanan karena kadang itu uring-uringan. Nah, uring-uringan ini yang harus aku belajar sampai sekarang untuk menahan supaya orang di sekitar tuh nggak kena. Ya walaupun masih jatuh bangun ya, jatuh bangun di sini tuh Yes. orang di sekitar kadang masih kena, tapi dari aku sendiri kena Mm-mm. karena nggak punya duit, lebih tepatnya habis Oh duitnya gitu ya. habis. Ya itu aku berusaha untuk tetap belajar untuk nahan biar nggak marah-marah lah atau apa. Jadi kayak ya udahlah, ntar kan juga gajian, ya udahlah, ditahan lah keinginan yang bisa ditunda gitu. Mungkin Oke, Kak. lebih tepatnya kali itu ya, menentukan prioritas mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Iya, aku belajar itu, Kak. Antara mana yang aku butuhkan atau aku inginkan. Itu Ah, harus. ya harus berpikir ini ya. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul, betul. Itu bedanya kali ya, yang dewasa sama yang belum tadi ya, yang minta-minta sama sekarang. Oh, ini kalau keluar ini harus benar-benar diperhitungkan, harus tahu dikeluarkan dengan baik gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, aku bersyukur karena aku bisa ada di fase itu karena saya sadar ini Tuhan duluan, baru keinginan. Itu aku bersyukur, aku bisa jadi orang yang kayak gitu. Oke, Terus, oke. terus yang kedua, Kak, Yes. gimana rasanya ketika bukan payah, payah mau ke kala itu belum kerja dari rumah atau kerja di kantor, belum membagi, Mm-mm. tetap ke kantor terus, Kak. Itu perasaanku ya nggak enak, orang kan apalagi rekan yang Mm-mm. bantu. Nah, bantu cuma dari departemenku, dari departemen juga. Ah, ah, Itu ah. aku, itu aku agak nggak enak karena mereka loh sudah melekan dini hari itu demi bantu aku. Gitu. Mm-mm. Ada rasa nggak enak ke rekan kerja. Juga diliputi rasa gelisah. Gimana ini? Kelanjutannya gimana? Aku jadi kena nggak penalti yang belasan juta itu aku jadi kena apa enggak? Itu aku gelisah, Kak. Gelisah nggak hanya di kantor, walaupun teman kantor tuh ngomong, ya udah lari masalah kantor ya udah kantor aja, nggak usah kamu bawa ke Mm-mm. rumah. Nggak bisa, nggak bisa. Aku tetap kepikiran sampai rumah karena karena nominalnya itu bukan Mm-mm. nominal yang sedikit untuk aku ya, bagi aku yang baru Mm-mm. kerja. Gitu. Eh, aku gelisah, aku takut juga, aku takut menjadi beban.
bukannya menjadi Karin yang membanggakan, tapi malah Karin yang membebani. Itu aku takut jadi orang yang kayak gitu. Ada rasa takut. Kalau ditanya gimana rasa kalah itu, aku takut. Aku gelisah dan aku jadi nggak enak sama rekan kerja. Gitu. Itu Oke, Kak yang oke. aku rasakan. Dan itu Karin hadapi bukan dalam hitungan hari gitu ya, Rin ya. Ya, Cukup bulan. lama gitu ya. Bulan ya. Oke, 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 oke. Itu bebannya misalnya ya, kalau boleh tanya, eh, hari demi hari tambah berat atau tambah gimana, Rin? Atau mungkin Karin sudah tahu deadline-nya misalnya, oh ini deadline bayar denda misalnya gitu ya. Oh, denda hari ini. Itu tambah meningkat atau gimana, Rin? Atau tetap bebannya? Bebannya dibilang turun enggak, dibilang Hmm? naik juga enggak. Jadi kayak lurus aja gitu. Stabil berarti ya. Stabil bebannya. Oh, tapi Kak, mulai berkurang itu ketika aku cek lagi di sistem, eh, ada pergantian. Gitu. Apa ya istilah? Ya, intinya kayak sudah ada yang berubah. Di situ ada yang Oh, berubah. Wah, ini kok ada tanda-tanda baik ini gitu. tanda-tanda Itu baik. itu baru gelisahnya turun. Tapi itu setelah beberapa bulan. Soalnya kan dari kan jaraknya jauh nih antara Indonesia sama negara itu Amerika Selatan kan jauh. Jadi butuh beberapa bulan. Akhirnya aku lihat lagi setelah beberapa bulan kok ada perubahan yang kayak titik terang gitu ya. Oh, Oke, lama-lama gelisahku makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Gitu. oh gitu ya. Oke, ya Rin. Ini ada yang tanya ini ya dari salah satu rekan kita ini, Mm-mm. Kosinto ini ya. Nah, pertanyaannya gini, Rin. Bagaimana dalam memilih pasangan hidup atau pacar? Waduh, Om Sinto ya, Om kok berat Om. mungkin kriteria kayak Karin. Wah, ini rasanya mau mau ini ngomong-ngomong Karin sudah punya pacar apa belum nih ya? Wah, Wah, ini udah punya pacar sudah belum ya? ya. Complicated Kak. Kalau Oh, dalam Facebook is complicated. complicated. Nah. Oh, enggak masuk. Tapi enggak masuk IGD lagi kan? Oh, enggak, jangan Biasanya, sampai amit-amit. tuh, biasanya kalau orang dalam kondisi komplikasi itu biasanya kan masuk rumah sakit, Rin. Enggak, ini Ini komplikasi hubungan. hati. Oke, Aduh, gimana ya? silakan, Rin. Da- Gimana, Rin? Dalam Mungkin kalau gimana Kak? gimana kalau menurut kriterianya si Karin ini gimana ini? Ini kan ngomong soal kriteria ya. Iya, jatuhnya kriteria. Menurut aku dari sudut pandangku ya, ini nggak gampang untuk Hmm. dilakukan karena gini, yang pasti itu harus seiman. Harus seiman itu pasti, maksudnya sama-sama anak Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Itu harus. Tapi dalam prakteknya, aku jujur, aku nggak bisa melakukan itu dengan mudah. Karena kita nggak tahu kita jatuh cinta. Maksudnya nggak bisa ngontrol jatuh cinta sama siapa. Kamu bukan anak Tuhan, bye, aku nggak mau sama kamu. Ya nggak bisa gitu. Jatuh cinta kan nggak kayak gitu. Tapi ya Hmm. jatuh cinta ke siapa kita nggak bisa ngontrol. Tapi dalam uh, melakukan keseriusan dalam berhubungan, ya harus sama yang seiman gitu. Yang kita jatuh cinta sama yang nggak seiman, ya udah biarkan perasaan itu dikubur aja, tapi tetap berusaha cari yang seiman. Itu yang pertama tuh. Terus kedua tuh, aku sempat ya sering sih kayak baca postnya Kak WP. Ini Kak WP ada nggak ya? Nah itu aku terinspirasi sih Kak WP postnya itu, dan itu bener aku banget gitu. Kalau cari cowok atau cari cewek ya, cari pasangan itu yang kalau diajak ngomong itu nyambung. Harus nyambung dulu tuh. Harus cocok. Jadi bukan perkara dia ganteng atau dia apa, enggak. Tapi ya fisik itu pasti ya. Pasti kelihatan yang set gitu. Tapi kalau bisa itu dijadikan nomor dua, ya yang pertama paling enggak itu ya ini, diajak ngobrol dulu. Kan fisik ntar umur 40 juga berubah, tapi kalau diajak ngobrol enak itu ya emang dari sananya orang itu diajak ngobrol enak. Kalau aku gitu, diajak ngobrol harus seiman. Kedua, diajak ngobrolnya Nyambung enak, gitu ya. Oke. nyambung kita ngomong apa itu.
Kira-kira ya dua itulah, itu yang Oh, paling dua itu utama. kriteria. Oke, itu Utama. intermezzo gitu ya. Oke, Iya oke. dikit. Lanjut, Rin. Oke. Ya, bagi rekan-rekan yang mau tanya, monggo dipersilakan gitu ya. Wah, ini serba-serbi tadi kayak Kosinto gitu, mau nanya tentang pacar, boleh gitu ya. Om, tolong Om. Gitu. Oke, Rin. Sekarang kita kembali nih. Kamu tadi kan Karin sempat bilang kalau menjalani kalau nggak salah 9 kali rapid test gitu ya. Ah, Nah, ngomong-ngomong soal rapid test gitu ya, apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini gitu ya, pasti ada perasaan yang berbeda nih antara menjalani rapid test yang pertama sama yang ke-9 gitu ya, yang pertama sama yang terakhir. Nah, kira-kira waktu pertama kali apa sih yang berkecambuk di dalam pikiran dan hati Karin gitu ya? Kalau boleh saya membayangkan misalnya ini, saya nggak tahu status saya apa gitu ya. Entah saya ini apa reaktif, non reaktif, atau memang OTG dan lain sebagainya gitu ya. Kan ya, namanya ya. orang nggak tahu posisi kita kan pasti takut nih, apalagi kita di, di apa di tes. Wah, jangan-jangan hasilnya ini bagus apa enggak. Nah, kalau misalnya nggak bagus, terus tiba-tiba kehidupan seolah-olah berubah. Entah karantina mandiri, tak boleh deket-deket, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ya. Nah, itu gimana, Rin? Perasaanku ya waktu pertama kali itu deg-degan ya. Reaktif nggak gitu. Tapi satu, dua itu masih agak deg-degan Kak. Terus Nah, ketiga, empat, lima tuh biasa. Maksudnya sudah mulai biasa karena 2 minggu sekali kan. Malah paling non reaktif lagi, non reaktif lagi. gitu Toh ya. soalnya ya ini kesannya sombong gitu ya. Ah, ah, Salah ah. juga, salah juga, nggak boleh ditiru. Soalnya merasa aku loh sudah mengikuti protokol kesehatan. Aku udah pakai masker, aku udah jaga jarak, aku cuci tangan, aku bersihan orangnya. Jadi Mm-mm. rasa takut itu nggak muncul. Nah, tapi sekali lagi Tuhan nggak suka anaknya sombong. Congkak sekali Anda, Karin. Ada nih rekan kerjaku yang duduknya nggak jauh dari aku, Kak. Bisa Yes. dibilang lumayan dekat. Ah, ah, Dia ah. itu kelihatannya baik-baik aja, Kak. Pas Yes. di pas di rapid, nah langsung reaktif. Waduh, Duh, langsung hancur tuh. langsung. Aku gini, reaktif, Kak, belum tentu positif Positif, PCR. betul. Ya. Betul. Tapi Kak, waktu rekanku yang reaktif ini PCR, yang duduknya nggak jauh dari Ah, aku, positif Kak. Welek Kak. Terus akhirnya akhirnya ya ketika rekanku reaktif lalu positif COVID, nggak mm. lama kemudian aku termasuk yang harus direpit lagi sama kantor. Oh, Di situ aku mulai takut Kak. Aku takut gitu. eh, Meskipun aku sudah jaga jarak, melakukan protokol kesehatan gitu ya, tapi kan tetap satu satu ruang sama rekanku ini iya. dan apalagi Jadi, klaster. jadi ada kemungkinan bisa tertular gitu ya. Iya, klaster klaster orang kantoran nah. Oh, gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. jelek. Nah, terus akhirnya aku di rapid hasilnya non reaktif. Oke, syukurlah non reaktif. Drama nggak berhenti di situ. Teman Mm, dekatku, nah ini teman mm, dekatku sering nih pergi-pergi sama aku. mm. Nah, dia itu habis melakukan karantina mandiri. Waduh, Waduh. sama Tuhan, sama Tuhan dididik nih kamu nggak boleh sombong sok-sok melakukan protokol kesehatan tapi percaya diri amat gitu seolah-olah kayak gitu. Ah, Aku dihadapkan seperti itu, aku terus habis itu ada jadwal rapid lagi. mm, Di mm. situ perasaanku juga ini takut lagi, takut kalau misalnya aku kebawa pikiran, Mm, akhirnya mm. imunku tidak bagus, Iya, kesehatanku jadi terganggu, drop gitu ya. hasilnya Mm, hasilnya rapid nanti jadi reaktif itu. mm, 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 mm. Itu aku rasakan seperti itu. Tapi ya puji Tuhan ya non reaktif. Ya Gitu semoga ya. semoga memang memang benar-benar sehat akunya gitu. Iya, iya. Oke, Re. Iya. Wah. Oke, iya. Ngomong-ngomong tadi, Karin sudah melewati begitu banyak eh, fase-fase gitu ya, tahapan-tahapan kehidupan.
yang bisa dibilang bertubi-tubi itu ya. Eh, nah, dan endingnya, kalau saya boleh simpulkan, endingnya kok selalu good gitu ya. Selalu bagus, Mm-mm. kayak cerita itu happy ending. Nah, ini kalau boleh tanya nggak, kalau misalnya kakak jadi sutradaranya ini ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, endingnya ini kalau dirubah gimana? Misalnya ya, nggak jadi yang seperti yang Karin ceritakan sekarang ini. Misalnya kita ini ya ngomong, kita kan orang Kristen nih ya. Di orang Kristen Mm-mm. biasanya kita ini ngaku gini, oh aku loh sudah selalu berdoa, wah aku ini rajin baca Alkitab, wah aku ini saat teduh, pelayanan, puasa dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai umat Kristen yang taat gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat, waduh, kehidupanku kok miris gitu ya. Aku ngalami masalah, tapi misalnya ujuk-ujuknya yaitu nggak happy ending, buat merasa kehilangan, kehilangan mungkin orang yang disayangi, atau ya perasaan yang nggak enak gitu loh, Rin. Nah, itu Mm-mm. gimana, Rin? Kalau Karim Gini, menanggapi. oke. Selama ini aku hidup 23 tahun, Kak. Aku usia 23. Aku Mm-mm. 23 tahun hidup itu nggak pernah tahu yang namanya kecewa sama Tuhan. Itu dulu, Kak. Selamanya. Tapi pada akhirnya baru-baru ini juga, Kak. Mm-mm. Akhir tahun 2020. Aku merasakan yang namanya kecewa sama Tuhan. Aku tahu rasanya kecewa sama Tuhan. Jadi ketika orang lain bilang, ini loh nggak sesuai sama harapanku. Aku kecewa sama Mm-mm. Tuhan. Awalnya aku nggak tahu rasa itu kayak apa. Karena aku Yes. nggak mengalami. Tapi pada akhirnya aku tahu rasanya kecewa sama Tuhan. Karena aku berharap sesuatu, tapi tidak sesuai dengan keinginanku. Aku pengen hasilnya A, tapi hasilnya jauh dari kata A, dari huruf A maksudku. Mm-mm. Nah, eh, ketika hasilnya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, hasilnya buruk. Eh, kala itu aku ini punya ada saudara-saudara. Jadi peran peran orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Itu perannya besar. Jadi ketika kita punya sahabat, punya keluarga yang sama-sama kenal Tuhan Yesus, sama uh, Tuhan, Mm-mm. punya peran untuk membantu kita kembali, kembali jalan yang benar. Aku kecewa sama Tuhan, Kak, hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi. Di sini keluarga atau orang terdekat kita itu bisa uh, kita kembali kasih ucapan gitu kan ya, kembali ingat kasih Tuhan, dan akhirnya uh, omongan-omongan positif yang Mm-mm. membuat kita kembali ingat sama Tuhan itu membuat kita membuatku ya lebih tepatnya ya Yes. itu untuk minta Tuhan supaya aku dikasih hati untuk bisa minta ampun. Tuhan, aku kok kecewa sama engkau. Aku minta ampun ke Tuhan. Dan juga minta Tuhan memampukan aku bisa ya minta ampun, juga bisa mengampuni, bisa akhirnya ikhlas. Oh ya, Mm-mm. hasilnya memang kelihatannya jelek. Menurutku jelek. Tapi aku Mm-mm. tahu karena omongan-omongan positif dari keluarga orang sekitar. Jadi kita Mm-mm. bisa bisa mikir, oh ya, ini menurut kita jelek. Tapi kita nggak tahu ke depannya itu bakal ada apa. Kok ini kita harus mengalami ini. Gitu, Kak. Oke, oke, oke. Berarti bisa dikatakan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat gitu ya. Waktunya Tuhan itu belum tentu, eh, apa ya?
sefrekuensi dengan waktunya kita gitu ya. Misalnya kita Ya, minta, oh habis gini Tuhan tolong aku. Nah, aku minta tolong, ternyata Tuhan masih belum. Mungkin ya memang belum waktunya gitu ya. ya bisa. Mm-mm. Iya, iya, iya. Berarti orang-orang dekat itu bisa jadi itu ya, menjadi alat Tuhan gitu ya. Alat Iya, kepanjangan Tuhan untuk mengingatkan kita, menguatkan kita gitu ya. benar, Iya, benar, benar. oke, oke, Rin. Iya, nggak terasa ini, Rin. Hampir kita ngobrol 1 jam ini. Oke, kalau boleh kasih kesimpulan, Rin. Kesimpulan Mm-mm. dari sharing ini. Apa sih pesan-pesan yang Karin hendak sampaikan ini kepada rekan-rekan yang mungkin sudah mendengarkan ini? Mm-mm. Semua itu boleh terjadi menurutku ya. Semua itu boleh terjadi atas izinnya Tuhan. Bahkan ketika kita berbuat kesalahan pun itu tujuannya supaya kita belajar untuk lebih hati-hati dan pastinya tetap bergantung sama Tuhan. Jadi ketika ada kesalahan itu jangan tambah jauh. Ya manusiawi kecewa tambah jauh, tapi alangkah baiknya kita tetap mikir positif, tambah deket ke Tuhan gitu. Ada masalah, tetap tambah-tambah nempel terus sama Tuhan. Kecewa itu menurutku hal yang manusiawi. Karena aku pernah ada di masa itu. Mm-mm. Ketika kecewa, minta pertolongan Tuhan untuk melembutkan hati kita supaya supaya kita tuh tetap bisa melihat Tuhan dan merasakan pertolongannya. Jadi pada akhirnya apapun hasil akhir itu bisa buat kita jadi semakin kuat dan bersandar pada Tuhan. Hingga nanti akhirnya bakal tahu, oh maksudnya dulu kok aku ngalamin hal yang tidak sesuai keinginan, tidak sesuai ekspektasiku. Itu ada maksudnya Tuhan di balik itu. Jadi semualah, semua pasti akan indah pada waktunya. Gitu ya. Oke, thank you. Ya, sebelum kita menutup menutup apa malam kesaksian online pada malam hari ini, eh, mungkin ada baiknya kita juga mau mengingat gitu ya. Tadi kan Karin sempat eh, apa namanya bacakan lirik lagu gitu ya. Tuhan Ya, pasti sanggup gitu ya. Nah, betul jadi betul. pada kesempatan pada malam hari ini, coba saya akan memutarkan lagu itu sambil kita coba resapi kata-katanya yang memang benar gitu ya. Semoga kita bisa dikuatkan melalui lagu ini gitu ya. Oke, rekan-rekan, sebelumnya tunggu sebentar ya. Oke, thank you. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tahu tidak akan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya, Tuhan masih sanggup mengangkatmu. Dia takkan tinggalkanmu. Sungguh kami selalu percaya. Ya, semoga dengan lagunya tadi itu boleh kita dikuatkan gitu ya. Apapun kondisi kita, peran kita harus percaya gitu ya. Percaya sama yang empunya memberi kehidupan, yaitu yang berkuasa. Dia tak akan pernah meninggalkan kita. Oke, sekarang kita akan tutup malam kesaksian online pada malam hari ini. Minta tolong Karin yang berdoa. Ya Karin, kalau boleh request Karin, kita mau berdoa beberapa pokok doa, boleh ya? Oke. Kita doakan buat mungkin teman-teman kita atau rekan yang kenal dengan kita ataupun orang lain yang mungkin masih terus berupaya melawan ini ya, pandemi COVID-19. Kita juga mau berdoa buat para keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air itu ya. Sama satu lagi ini tambahan mungkin baru hari ini kali ya, ada gempa gitu ya di Sulawesi Barat ya nggak salah. Ya kita berdoa ya, memang kalau kakak ikutin sih memang ada semakin banyak korban jiwa gitu ya. Tapi biarlah, maksudnya ya semoga keluarga yang ditinggalkan boleh dikuatkan gitu ya. Ya itu aja sih Rin. Gempanya di Sulawesi Barat ya kak ya? Iya betul. Oke. Boleh Rin, minta tolong tutup dengan doa ya. Yuk. Oke, rekan-rekan semua, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa menceritakan
betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami bersuka cita, bahkan ketika kami sedang bersedih, berduka cita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya apa yang kami perbincangkan Tuhan dalam waktu yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan karena hasil akhir, karena yang mereka harapkan tidak sesuai dengan rencana. Mampukan kami Bapa untuk bisa melihat kasih-Mu Tuhan, bisa mengerti bahwa semua ini bagian dari rencana-Mu untuk membuat kami menjadi lebih kuat, membuat kami menjadi orang yang bukannya meninggalkan Engkau, tapi semakin dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID ini Tuhan. Entah mereka yang dirawat di rumah sakit atau karantina mandiri di tempat lain, bahkan juga di rumahnya Tuhan. Juga orang-orang yang orang-orang yang tidak kena COVID Tuhan. Kami semua di sini berjuang Bapa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kami untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Juga bagi yang terkena Tuhan, yang sedang menderita, Tuhan sendiri yang membesarkan hati mereka bahwa harapan itu masih ada. Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan Bapa. Bahwa tetap hasil akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pasti baik Bapa. Mampukan kami Bapa kalau kami kecewa karena kehilangan orang yang kami kasihi karena khususnya COVID ini. Mampukan orang-orang, kami semua Tuhan, yang merasakan kekecewaan itu untuk tetap bisa melihat kasih-Mu Bapa. Mengerti bahwa semua boleh terjadi atas rencana-Mu, atas kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk keluarga yang ditinggalkan karena bencana alam, gempa bumi di Sulawesi Barat, juga keluarga yang ditinggalkan karena kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau memohon padamu Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, juga memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri yang memampukan setiap kami dalam menghadapi pasang surut kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Karin untuk doanya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya sudah berbagi. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, jangan bosen-bosen ya. Oke. Buat rekan-rekan semuanya juga terima kasih yang sudah masih tetap setia dari awal sampai akhir gitu ya. Nantikan malam-malam kesaksian online minggu depannya gitu ya. Terus ikuti yang pasti berguna untuk pertumbuhan iman kita. Oke, sampai jumpa. Tetap sehat terus, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, bye-bye. Thank you, Arin. Dadah, Kak Hari. Yuk.